Assalamualaikum Bu Ketua. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sudah hadir di studio podcast Lombok Pos Bu Ketua. Sama-sama. Saya dapat bisikan tadi Bu Ketua, agendanya hari ini sebenarnya padat, tapi meluangkan waktu ke Lombok Pos ini tentu kebanggaan dan sebuah penghargaan itu bagi kami. Bu Ketua bisa hadir Iya. di sini. Saya terima kasih juga sudah diundang. Untuk pertama kali juga saya diundang ke tempat ini dan saya bersyukur Lombok Pos masih mengingat saya meskipun dalam bentuk podcast ya. Saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mengingat Bu Ketua. Alhamdulillah. Bu Ketua, Iya. sebenarnya banyak sekali hal yang ingin kita tanyakan dan mungkin saya pikir juga muncul di benak publik soal Bu Ketua. Selain soal karir dan kiprah, kemudian pengalaman, mungkin tidak akan cukup 30 menit untuk bercerita. Tapi saya ingin fokus untuk beberapa pertanyaan yang ya mungkin beberapa hari belakangan mungkin menjadi pertanyaan yang sering juga muncul di benak publik Bu Ketua. Pertanyaan pertama Bu Ketua ini soal pemilu 2024. Mungkin pertanyaan ringan yang pertama adalah besok ikut pileg atau pilkada Bu Ketua? Insya Allah saya ikut pemilu legislatif aja. Pemilu legislatif. Yes, pileg aja. Kenapa tidak berpikir soal pilkada Bu Ketua? Saya merasa passion saya tidak di dunia eksekutif. Saya dari awal niatan saya di politik itu ingin menjadi mengabdi di DPR. Jadi saya masih tetap pegang itu. Meskipun saya sadari sampai hari ini banyak orang berharap saya bisa maju sebagai calon bupati Lombok Timur, atau banyak juga calon bupati mengajak saya berkolaborasi untuk menjadi wakil bupati. Tapi insya Allah saya tetap menjadi DPRD provinsi dulu. Mungkin tidak hanya sekedar berharap ya kalau bagi saya Bu Ketua, karena ini juga soal representasi politik. Yang saya lihat atau kami pribadi lihat ada beberapa tokoh wanita yang moncer belakangan ini sebagai ya kita sebutlah tokoh politik. Ada Bu Rohmi, Bu Ketua sendiri, ada Bupati Bima, Bu Indah, kemudian ada Wakil Bupati Lombok Barat, Bu Atun. Ya bisa dihitung jari lah jumlahnya. Kalau dari sisi kalkulasi politik Bu Ketua itu kan kans. Sementara perempuan ini sebagai pemilih dengan jumlah yang lebih besar. Kenapa tidak dilihat sebagai kesempatan politik Bu Ketua? Bukan persoalan kesempatan tidak kesempatan. Dari awal saya merasa dunia saya itu tidak di dunia eksekutif. Dan saya pahami tugas eksekutif begitu besar dan begitu berat sehingga saya katakan bahwa saya tidak mampu untuk dunia itu. Saya lebih merasa punya kemampuan bersama-sama teman-teman dalam satu perjuangan di legislatif. Memang passionnya di sini. Ya, passion saya di dunia legislatif. Lain soal ketika takdir yang berbicara. Lain soal. Kalau kadarullah ya, kalau takdir itu kita tidak bisa tolak. Tapi sementara ini dalam pikiran saya dan dengan sebuah rasa tanggung jawab, saya mengambil pilihan untuk anggota DPR saja. Ya. Sangat bijak. Bu Ketua, ada satu hal yang membuat para politisi atau figur sekarang ini galau lah kita sebut, dan yang pada akhirnya berdampak juga terhadap beberapa keputusan politik para figur yang akan tampil di pilkada, pileg, yaitu soal perdebatan terbuka dan tertutup, sistem terbuka dan tertutup. Bagaimana pandangan Ibu soal terbuka dan tertutup dulu? Bagi saya sistem proporsional terbuka atau tertutup sama bagi saya. Karena kalau tertutup kewenangan partai lebih besar untuk menentukan calonnya, itu kan daftar nomor urut dan yang dicoblos partai. Memang kalau dari pilihan orang rata-rata kan menginginkan sistem proporsional terbuka karena peluang untuk bersaing besar di partai itu. Tidak dilihat nomor urutnya, tapi siapa yang kuat itulah insya Allah akan dipilih oleh masyarakat. Beda dengan proporsional tertutup yang dilihat itu partainya, partai yang kuat. Lalu partai menentukan nomor urutnya dan peluang orang sangat kecil kalau tidak menjadi pekerja partai. Biasanya diprioritaskan oleh orang yang aktif di partai sebagai pengurus partai
dilah yang akan dapat nomor urut yang baik-baik gitu yang bagi saya siap dengan sistem apapun sebagai kader partai siap ditempatkan. Kalau misalnya partai menempatkan saya nomor bagus, ya alhamdulillah. Andaikan pun dengan sistem tertutup partai tidak menempatkan saya nomor bagus, saya siap. Namanya seorang kader partai harus siap dengan sistem apapun. Iya. Saya kira usia saya tidak mengharuskan saya terlalu ambisi. Ini soal loyalitas berarti Bu Ketua. Ya, loyalitas dan bagi saya pengabdian saya total di partai karena pilihan saya dari awal berhenti jadi PNS, jadi dosen, mengambil pilihan di partai, di politik, tentu apapun risiko itu saya jalani. Ya. Tapi Golkar kemana arahnya Bu Ketua ya? Saya sampai hari ini Golkar pilihannya tetap pada proporsional terbuka ya. Tetapi kesemuanya kembali kepada Mahkamah Konstitusi punya kewenangan yang sifatnya final dan mengikat. Tapi Bu Ketua punya pengalaman ya pas sistem tertutup dulu. Dua sistem saya pengalaman. Punya pengalaman ya. Dan dua sistem itu tetap terpilih. Insya Allah. Proporsional tertutup itu saat saya dicalonkan menjadi anggota MPR dan memang saya pernah di nomor jauh, nomor besar lah, orang bilang nomor sepatu. Tapi namanya sebuah sistem ya kita ikutin. Nomor Namanya sepatu itu maksudnya? Nomor 21, nomor 18 nomor sepatu. Kalau nomor buncit paling buncit. Iya, paling buncit dan itu saya alami beberapa kali. Dan saat itu pun saya protes sehingga dikasihlah jabatan di MPR itu. Awalnya saya juga protes, dikasihlah saya berangkat haji. Jadi 2 kali saya protes Golkar itu 2 kali berikan posisi yang bagi saya luar biasa. Golkar telah memberikan banyak hal pada Bu Ketua sehingga itu yang menjadi alasan Bu Ketua tidak akan pernah mempersoalkan apapun bentuk itu, tetap akan berjuang untuk Golkar. Insya Allah. Bicara soal Golkar Bu Ketua. Oke, Golkar memang salah satu partai tertua dan mungkin paling tertua kalau kita lihat sekarang. PDIP, Golkar, P3 dan P3. Artinya kan dua partai ini pernah, kalau misalnya kayak PDIP kan mungkin pernah dari PDIP ke PDIP Perjuangan maksud saya. Artinya kalau dari sisi panjangnya kiprah mungkin Golkar salah satu yang tertua. Tapi melihat peta persaingan khususnya di NTB saat ini, ya kita sebutlah muncul banyak partai-partai baru dan nakhodanya juga bisa kita sebut hebat-hebat. Perindo misalnya Bu Ketua. Ada mantan gubernur kita di sana juga yang sekarang menakodai. Kemudian ada beberapa partai lain lah. Kalau melihat kans Bu Ketua, bisakah Golkar mempertahankan nomor 1 lagi? Insya Allah bisa lah. Golkar itu paling siap dengan infrastruktur yang dimiliki. Golkar itu dalam sejarah panjang itu dengan sistem apapun, insya Allah Golkar masih tetap. Kalau di Lombok kan terkenal lumbungnya Golkar, dan melihat kekuatan Golkar dari tingkat bawah, tingkat ranting, tingkat desa sampai dengan saya kira masih kuat. Aku yakin saya masih melihat Golkar akan memenangkan pemilu di 2020. Iya. Tapi kan generasi berubah nih Bu Ketua. Artinya kan saya kira Golkar ngikutin lah. Milenial kan iyalah, insya Allah lah. Saya kira Golkar tidak ketinggalan untuk itu. Tidak ketinggalan untuk itu. Boleh dong kita tahu strateginya sebagai ketua Bapilu. Iya, saya tidak ketua Bapilu, saya ketua Badan Saksi Nasional. Ketua Badan Saksi ya. Saya kira sudah jelas instruksi dari ketua umum bahwa kita bukan memiliki saksi 1 di tiap TPS. Golkar memiliki 10 saksi dan insya Allah saya kira soal strategi tidak perlu saya umbar di media ini. Nanti kalau kita umbar strategi dipakai partai lain. Tapi yang jelas Golkar ingin memenangkan pertarungan. Iya, kekuatan infrastruktur partai. Dan yang paling jelas di antara di Indonesia yang paling kuat SDM-nya kan sudah diakui Golkar. Saya kira karena orang-orang sudah berpengalaman memainkan peran di Golkar itu. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya juga menarik karena belakangan ini ya beberapa tahun lah gitu. Golkar oke lah di legislatif masih menjadi yang pertama begitu kan. Tapi di eksekutif dalam beberapa pilgub begitu Golkar masih belum beruntung sebenarnya. Karena bukan soal beruntung tidak, karena pecah suara Golkar. Karena di antara kader Golkar bersaing pada posisi yang sama, pada posisi yang sama. Bagaimana bisa utuh kalau 2 kader Golkar bersaing untuk jabatan gubernur? Hal itu menjadi persoalan. Insya Allah kalau ke depan saya kira Pak Mohan akan mengambil keputusan yang bijaksana dan baik.
Kita berharap untuk itu. Bu Ketua melihat sosok Pak Mohan akan mampu untuk meredam potensi pecahnya kembali suara Golkar. Insya Allah saya lihat beliau meskipun usia muda tapi lebih dewasa dalam pemikiran dan insya Allah bijak dia dalam memutuskan itu. Tapi Golkar siap dong untuk NTB 1 juga. Insya Allah Golkar akan mengambil itu. Kalau melihat figur Bu Ketua, figur di Golkar sejauh ini yang muncul itu saya harus sebut secara objektif, ada Bu Ketua, ada Pak Mohan, kemudian ada Bu Dinda, dan ada Pak Suhaili. Saya belum melihat nama-nama yang lain. Bagaimana Bu Ketua melihat? Kalau Golkar tidak berdasarkan perasaan ya, Golkar berdasarkan survei. Survei. Nanti siapa terbesar surveinya itulah yang akan diambil oleh Golkar dalam keputusannya. Tetapi kalau ketua DPD 1 Pak Mohan berkeinginan itu bisa saja langsung ditunjuk oleh DPP. Itu kebiasaan pada umumnya. Iya, pada umumnya. Tapi kita lihat lagi Pak Mohan seperti apa ke depan, apakah mengambil NTB 1 atau ambil wali kota. Itu kita lihat aja. Dan saya tidak bisa berbicara terlalu jauh karena bukan ketua partai. Kembali lagi pertanyaan pertama jadinya Bu Ketua. Sebenarnya tawaran itu juga untuk Bu Ketua sebenarnya harusnya. Kalau melihat dari sisi kapasitas dan potensi kader yang dimiliki Golkar dari 4 nama. Memang muncul nama Pak Suhaili, tapi ya saya tidak bisa bilang tapi artinya Bu Ketua adalah salah satu sebenarnya figur yang berpeluang untuk didorong ke sana. Saya tidak, sekali lagi bukan saya saya yang tahu diri saya kan saya tidak ingin berpakaian yang bukan pakaian saya. Artinya sekali lagi dengan rasa hormat saya tetap sekarang tuh masih fokus pada soal-soal ke DPR. Siapa tahu nanti berubah pikiran saya pada saatnya kan lain soal. Tapi hari ini saya masih berpikir lebih nyaman saya di DPR dan mudah-mudahan pikiran itu masih tetap seperti itu. Jawaban ini konsisten saya dengar setiap kali saya wawancara Bu Ketua. Insya Allah. Bicara soal gubernur, ini kan pasangan gubernur dan wakil gubernur kita sesaat lagi akan turun tahta Bu Ketua. Kita sebut turun tahta lah. Tentunya sebagai ketua DPR ada legacy yang Bu Ketua harapkan dari pemimpin kita sebelum beliau ini turun tahta. Boleh dong kita tahu legacy apa yang diharapkan? Bukan hanya saya mengharapkan ada legacy dari Jurohmi. Semua kita mengharapkan, semua masyarakat mungkin sama pikiran itu. Tapi kembali patokannya kita, dasar kita kan melihat visi misi saat beliau menjadi seorang gubernur yang tertuang dalam RPJMD, ya kan? Jelas sekali. Kembali kalau saya sebut satu persatu nanti dikira saya a priori sama gubernur. Saya tidak mau untuk itu. Tapi yang jelas saya ingin melihat beliau meninggalkan NTB dengan baik, meninggalkan legasi yang baik. Yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana meskipun bukan kewenangan provinsi, beliau berani mengambil terobosan, mengirim para cendekia untuk beasiswa sekolah di luar negeri. Itu sebuah hal yang luar biasa beliau lakukan. Karena itu mungkin itu bagi saya legasi yang baik untuk seorang Jurohmi. Bagaimana beliau sampai akhir jabatan beliau meneruskan untuk mengirim cendekia yang ke luar negeri dan memperhatikan itu sebelum beliau akhir lengser jabatannya. Soal satu juga menjadi persoalannya. Sebenarnya kalau di program itu berjalan itu luar biasa legasinya untuk beliau. Tapi kan nggak bisa berjalan dengan baik soal industrialisasi. Andaikan itu bisa terprogram dengan baik, saya kira legasi yang luar biasa. Terobosan beliau untuk membuat NTB sebagai daerah industri luar biasa. Tapi kita belum melihat hasilnya. Karena itu saya kira legasinya tuh pada soal pendidikan yang ke luar negeri. Saya pada posisi untuk saya coba membaca posisi Ibu Ketua untuk menerima itu sebagai sebuah legacy, artinya pengiriman cendekiawan. Tapi bagi beberapa pandangan sudut lain begitu yang kontra begitu Bu Ketua, itu dianggap sebagai tidak layak dianggap legacy karena soal kewenangan, ada yang bicara soal kewenangan karena seharusnya pengiriman ke luar negeri itu adalah urusan kementerian. Kemudian di mana mereka ditempatkan sekarang orang-orang tersebut, banyak juga yang mempertanyakan seperti itu. Saya mencoba mewakili suara itu, tapi mungkin Bu Ketua punya pandangan lain soal itu. Tadi saya sudah sampaikan, ini kan bukan kewenangan kan, tetapi beliau sudah mampu melakukan itu dan alhamdulillah kan anak-anak NTB yang dikirim itu banyak di luar negeri itu memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda dengan manakala di sekolah di Indonesia. Dan alhamdulillah bagi saya tidak lihat soal kewenangan.
Tapi legasi yang baik yang beliau lakukan dengan berani membuat terobosan mengirim anak-anak itu ke luar negeri. Meskipun tadi disampaikan universitas tempatnya sekolah katakanlah tidak menjadi apa namanya yang bagus katakanlah seperti itu. Tapi bagi saya ini sudah luar biasa. Berarti Bu Ketua menganggap itu sebagai sebuah catatan positif. Iya, catatan positif. Bisa. Iya. Kan setiap orang memiliki pandangan. Pro kontra ya. tuh biasa. Nggak boleh dong kita orang kontra lalu kita ikut-ikutan. Kalau saya melihat yang positif saja. Tapi apa mungkin dalam sisa waktu beberapa bulan ini akan ada hal yang lain yang bisa dikeluarkan oleh Zul Rohmi sebagai posisi ibu mengawal kebijakan pemerintah saat ini? Saya kira kesempatannya dia itulah yang kita belum tahu ya. Kalau saya lihat program ini kan tertuang dalam APBD, tidak bisa tertuang dalam lain kan. Tetapi kalau kita lihat di dalam APBD 2023 masih ada itu biaya untuk beasiswa itu. Tetapi kalau memang dibolehkan di dalam aturan beliau yang membahas APBD menetapkan APBD perubahan lain soal. Tapi ini kan kita belum tahu aturannya. Tapi saya berpikir positif saja. Bagi saya legasi yang positif dari seorang Zul Rohmi itu hanya saya lihat dari sudut pandang saya pribadi adalah soal pendidikan. Bicara yang lain kita perlu waktu panjang lah membahas dan saya tidak mau ikut dalam hal pro kontra. Oke, siap. Mungkin yang lebih tepat menjawab itu adalah Zul Rohmi sendiri ya. Benar. Bu Ketua kan sudah sangat matang lah dalam asam garam politik ini. Saya pikir akan ada satu cerita menarik yang bisa dibagi pada pemirsa Bincang Lombok Pos lah. Mungkin ada satu catatan kisah politik yang bisa diceritakan Bu Ketua. Sesungguhnya sebenarnya saya hidup dalam dunia politik ini lebih dikatakan soal ada hal yang berbeda. Kalau Pak Prof Asikin mengatakan pada saya, andai kata bukan Jenderal Asikin mengantarkan Bu Iswi di Golkar, mungkin lain ceritanya hidup saya. Artinya bagi saya harus berterima kasih pada sosok Prof Asikin yang sudah memberikan saya bimbingan sebagai mentor saya, sebagai sahabat saya, sebagai suhu dalam politik saya, luar biasa. Namun di dalam politik itu tidak boleh kata pasrah. Kita harus berjuang, kita harus berani dan harus istiqomah. Itu yang saya miliki. Karena itu bagi adik-adik yang baru di dunia politik, milikilah 3 hal itu. Harus ada keberanian, harus ada juga istiqomah. Nggak bisa mencele-mencele. Satu hari ini kita mohon maaf, bukan menggurui dan bukan juga untuk mendiskreditkan siapapun. Tapi bagi saya sifat istiqomah dan memiliki keberanian dan mau belajar, mau merendahkan diri, itu saya kira modal yang penting di dunia politik. Itu pesan untuk generasi. Iya. Kalau pengalaman pribadi saya terlalu banyak diceritain. Ada mungkin satu yang Bu Ketua masih sangat ingat sampai sekarang soal pertarungan apa? Iya, saya ingat betul saat saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR awal diremehkan oleh teman-teman laki-laki. Lalu ada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar, bahwa perempuan tidak layak dijual di dalam publik dan hal sebagainya. Itu menyakitkan bagi saya dan itulah pemicu saya untuk maju ke depan. Dan itu tidak pernah saya lupa bahasa itu sampai hari ini. Iya. Sangat membekas. Sangat membekas dan itu menyebabkan saya selalu berani tampil. Saya hanya modal keberanian dalam hidup saya. Saat saya jadi anggota MPR usia saya masih muda, 36 tahun, dan saya berani menampilkan yang berbeda dengan yang lain. Saya jadi penasaran apa tanggapan orang-orang yang pernah akhirnya bilang maaf tadi meminjam istilah Ibu, perempuan tidak bisa tampil di politik itu. Saya kira apa tanggapan mereka saat itu? Mereka akhirnya mengakui bahwa semua itu kan beliau bilang sama saya semua by proses, semua itu dengan perjuangan. Ya, terima akhirnya kasih. Bijak juga ya tanggapan mereka. Tetapi saya bilang terima kasih sudah pernah mendengar bahasa itu dan itu memperkuat saya dan memberanikan saya untuk selalu tampil. Iya. Bu Ketua, bicara soal Bu Ketua itu 30 menit memang tidak cukup, tapi ternyata 30 menit sudah berlalu Bu Ketua, luar biasa. Tapi saya berharap begini Bu Ketua, ini bukan yang terakhir. Jadi besok kalau kita undang lagi Bu Ketua, semoga berkenan datang ke sini untuk berbagi cerita lagi. Dengan senang hati sepanjang masih dianggap bersama di dalam ini Lombok Pos, insya Allah.
tidak ada alasan kami untuk tidak kita juga harus banyak berguru sama Bu Ketua. Iya. Enggak ada, saya masih dalam proses belajar. Dalam arti ya sama-sama lah. Siap. Terima kasih. Siap Bu Ketua. Ya demikian bincang kita pemirsa Lombok Pos. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.